wabarakatuh. Selamat sehat selalu dan selamat siang bagi Bapak Ibu Guru. Kita berkumpul pada hari ini untuk membahas permasalahan yang ada selama proses KBM, yaitu dalam rangka merefleksi kegiatan kita yang kita berikan kepada anak didik. Untuk guru kelas 1, bagaimana permasalahan apa yang dihadapi? Ada bunda di kita kelas 1 ABCD itu ada permasalahan, yaitu adanya anak berkebutuhan khusus dalam kelas kami yang terkadang membuat durasi pembelajaran itu lebih lama. Jadi misalnya satu materi itu bisa diselesaikan dalam 2 kali pertemuan, ini bisa sampai 3 atau 4 kali. Karena kami harus mengkondisikan dulu kegiatan atau mungkin keadaan yang ada di dalam kelas gitu. Cara pemecahannya sudah bisa? Bisa. Yang pertama yaitu kami dengan memberikan posisi tempat duduk yang strategis untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus langsung di depan guru, sehingga kami bisa mengawasi secara langsung dan menjangkau mereka lebih dekat. Alhamdulillah ya, sudah ditemukan untuk cara pemecahannya dari guru kelas 1. Kemudian lanjut ke kelas 2, apa permasalahan yang dihadapi di dalam proses KBM? Ya, kita dari guru kelas 2 itu permasalahannya yaitu ada beberapa dalam pembelajaran gitu. Ada beberapa siswa yang itu kurang fokus dalam menerima pelajaran itu. Apa yang panjenengan lakukan untuk siswa yang seperti ini? Langkah yang kita ambil adalah kita mengkondisikan tempat duduk siswa. Untuk satu bangku itu ada anak yang satu pandai, yang satu tidak bisa. Jadi nanti anak yang tidak bisa itu dibantu atau tutor sebaya. Kolaborasi yang tidak bisa nanti membantu yang bisa ya. Untuk kelas 3, permasalahan apa yang ditemukan dalam proses KBM selama ini? Untuk kelas 3, utamanya kelas saya nggih Bunda, karena kelas saya itu walaupun cowoknya cuma sedikit tapi cowoknya aktif-aktif, jadi di kelas saya itu termasuk kelas yang cowoknya aktif dan cukup mengganggu teman-teman yang lainnya. Nah, solusi dari saya yaitu saya menggunakan media IFP yang sudah kita dapatkan untuk memfasilitasi mereka yang aktif, jadi mereka bisa lebih fokus belajar dan tidak mengganggu temannya, seperti itu Bunda. Jadi nanti lain kali bisa dipakai cara untuk dikelompokkan ya, anak-anak yang aktif itu dia proses pembelajarannya dia menggunakan audio visual atau apa supaya tidak mengganggu temannya yang lainnya. Untuk kelas 4, permasalahan apa yang dihadapi? Ya, untuk kelas 4 ini pemahaman di setiap anak itu berbeda, sehingga hasil belajarnya juga berbeda-beda. Ada beberapa upaya yang bisa saya lakukan itu beda, diantaranya yang pertama kita menggunakan pembelajaran diferensiasi. Yang kedua kita melakukan pendekatan secara personal atau individual ke masing-masing anak, terutama mereka yang mengalami kesulitan. Dan yang terakhir kita memberikan tambahan atau pengayaan bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan lebih atau sudah memiliki pemahaman yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi sudah bisa memisahkan ya antara itu sehingga bisa menangani permasalahan yang ada di kelasnya ya. Iya. Untuk kelas 5? Untuk kelas 5 karena siswanya sudah masuk masa pubertas, jadi itu mereka tuh kurang fokus, sebagian siswa itu kurang fokus mengikuti pembelajaran, lebih mementingkan penampilan diri gitu. Upaya yang saya contohnya mereka tuh sering berkaca Bunda di kelas itu, jadi gurunya menerangkan kaca penampilan seperti itu. Solusinya bagaimana? Dari saya itu dari kami guru kelas 5 itu menciptakan hubungan yang nyaman antara guru dan siswa. Jadi guru menjadi tempat curhat gitu. Terus memberikan ruang bagi siswa untuk bertanya, menyampaikan pendapat, memberikan media pembelajaran yang menarik agar mereka lebih fokus ke pembelajaran saat belajar. Bisa dilakukan, jadi bukan hanya ceramah saja, jadi harus ada inovatifnya ya untuk pembelajaran supaya siswa itu bisa fokus pada satu itu ya pembelajaran. Dari kelas 6? Ya, di kelas 6 di kelas saya ada sebagian besar siswa itu kurang konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran yang bukan itu, sehingga kurang menguasai materi yang disampaikan. Langkah yang saya ambil adalah untuk membuat variasi metode pembelajaran
yang lebih kreatif, baik itu secara visual maupun kinestetik, dan memberikan ice breaking untuk mengembalikan fokus siswa ketika di sela pembelajaran tersebut. Ketika kita menerangkan materi, nah di situ saya selingi dengan ice breaking untuk mengembalikan fokus siswa ke dalam pembelajaran. Supaya lebih fokus lagi ya. Dari perwakilan dari guru agama. Iya, kalau dari saya Bunda itu beberapa kendala yang kami alami. Yang pertama karena memang jumlah siswa yang terlalu banyak itu, jadi kami biasanya mengadakan solusi itu tanya jawab aja. Untuk diskusi agak kesulitan untuk siswa yang nggak terlalu banyak gitu. Jadi tanya jawab, terus kemampuan dari siswa itu yang beda, sehingga ada yang cepat nangkep, ada yang enggak, ada yang lambat di dalam menerima materi yang saya sajikan gitu. Jadi ya solusi saya yaitu saya gunakan variasi belajar, tidak hanya sekedar ceramah, tapi selain tanya jawab saya juga ini kadang saya pakai untuk permainan dari empati gitu. Nah, itu. Selain itu saya memang menggunakan hanya laptop, ada speaker aktif itu saya gunakan ke audiovisual. Keren itu. Iya, supaya tidak membosankan dan anak-anak itu yang pemahamannya lambat itu dengan audiovisual itu berbeda. Jadi bisa ngikuti lah dibandingkan dengan hanya ceramah saja seperti itu. Kalau yang dari olahraga, guru olahraga gimana? Mau izin menyampaikan Bunda, dari olahraga permasalahan yang kami alami yaitu perbedaan kemampuan siswa, mulai dari motoriknya, mulai dari keterampilan geraknya, mulai dari percaya dirinya, mulai dari mau gerak dan berani berprosesnya gitu. Semuanya itu rata-rata berbeda-beda setiap anak, karena antara perbedaan itu tadi jadinya menjadikan setiap gamenya pasti ada sesuatu yang mungkin mereka merasa tidak menyenangkan karena perbedaan itu tadi. Nah, cara kami untuk memberikan solusi tersebut adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang kedua adalah berfokus pada proses bukan hasilnya, dan yang ketiga yaitu dengan cara memberikan motivasi, karena dengan motivasi tersebut mereka akan jadi satu visi. Oh, kenapa sih saya harus mengikuti pembelajaran PJOK, dan juga memberikan penghargaan di setiap perbedaan, entah itu semisal awalnya larinya pelan terus sekarang sudah bisa lari cepat seperti itu. Lebih lewat ya. Iya. Ada siswa-siswa yang bagus. Untuk dari bahasa Inggris gimana permasalahannya? Itu pembelajaran bahasa Inggris kelas itu karena memang bahasa Inggris merupakan bahasa kedua ya Bunda, bukan bahasa ibu. Jadi kesulitannya itu pada saat membaca dan penulisannya kan tidak sama Bunda. Jadi mereka mengalami keterlambatan dalam menerima. Dan upaya saya yaitu dengan menggunakan metode dalam bentuk diskusi atau permainan serta tanya jawab. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menentukan permasalahan-permasalahannya. Untuk mengatasi semua permasalahan ini, insya Allah nanti pada minggu berikutnya kita akan membahas tuntas pada pembelajaran mendalam, di mana pada pembelajaran mendalam itu kita ketemukan nanti teknik-teknik bagaimana kita memberikan kepada anak sehingga anak itu menyenangkan dalam pembelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri sampai di sini. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.